إلهي أنت المقصود والتوفيق أعلني محبتك yang saya hormati Pak Aziz Hawi sekeluarga yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama. هل أتى على الإنسان حين إلهي أنت المقصود والتوفيق أعلني محبتك yang saya hormati Pak Aziz Hawi sekeluarga yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama hadir di rumah beliau dalam rangka kita melaksanakan manaqib Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam manaqib ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah. Begitu juga keluarga kita, saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan mereka semua diampunkan Allah segala dosa. Ala jami'ah barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya juga yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Zikir Arafah Pusat, Pak Rahman Saidi, sejarah ekonomi, beserta jajaran pengurus Majelis Zikir Arafah Pusat maupun Majelis Zikir Arafah yang ada di cabang atau di Bandar Lampung yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimahullah. Tadi sudah sama kita dengarkan bagaimana Sultan Aulia mentalkin zikir khafi kepada Syekh Muhammad Baharuddin Al-Naqsyabandi. Sebagaimana yang kita sudah amalkan bahwa dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada 4 macam amaliyah pokok, yaitu zikir jahar, zikir khafi, khataman, dan manaqib. Ini yang harus kita istiqomahkan. Dulu kalau saya ke Suryalaya, kalau ketemu pengusaha yang selalu beliau tanyakan itu bagaimana pengamalan khatamannya, manaqibnya. So, kalau zikir jahar khafi itu bisa dilakukan berjamaah, bisa sendiri. Itu juga khataman dianjurkan berjamaah. Tapi kalau manaqib itu mesti kita bersama-sama. Jadi salah satu bentuk terlaksananya amaliyah TKN itu terlihat dalam pelaksanaan manaqibnya. Oleh karena itu yang perlu betul kita istiqomahkan 4 macam amaliyah zikir ini. Zikir jahar, zikir khafi, khataman, dan manaqib.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu berdoa. Paling tidak ada 17 kali sehari semalam sudah kita mintakan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang sudah engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka siapa? Mereka para anbiya, para mursalin, para aulia, para syuhada, para sholihin. Nah, itu jalan yang sudah Allah beri nikmat kepada mereka. Nah, kita selalu minta, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, permintaan kita itu diijabah oleh Allah dengan diberinya kita kemauan untuk belajar zikir. Nah, dengan ada kemauan kita untuk belajar zikir, itu sudah merupakan isyarat bahwa apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab ternyata tidak semua tidak semua orang diberi petunjuk untuk mendapatkan amalia itu. Ya, manusia di atas dunia ini banyak, tapi tidak semuanya orang beriman. Yang beriman banyak, tidak semuanya yang takwa. Yang takwa banyak, belum tentu ikhlas. Sebab ikhlas itu mesti dengan zikir. Tidak mungkin ikhlas kalau tidak dengan zikir. Sedangkan ikhlas itu ruknya amalan. Amalan yang tidak ikhlas sama saja amalan yang tidak punya ruh. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlasi biha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ya, bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara, kecuali kalau ada ruhnya. Nah, kalau ada ruhnya, maka mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, mulut bisa bicara. Nah, ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas, rahasia ikhlas. Nah, rahasia ikhlas itu zikir. Jadi zikir menimbulkan ikhlas. Ikhlas menghidupkan amal. Nah, jadi dengan diberi petunjuk oleh Allah kepada kita, mau hati kita belajar zikir, itu saja sudah merupakan petunjuk yang besar dari Allah. Nah, saya pikir ini yang perlu kita syukuri. Ya. Dan mensyukurinya itu tentu kita melaksanakan amaliyah. So, yang namanya syukur itu tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, i'mal bil jawarih. Nah, ini namanya kita bersyukur itu pertama tasdik bil qalbi. Kemudian yang kedua ikrar bil lisan. Dan yang ketiga i'mal bil jawarih. Tasdik bil qalbi itu artinya diyakini oleh hati. Ya.
dibenarkan oleh hati kita, diyakini betul, bukan hanya ikut-ikutan, bukan sekedar talqin, bukan sekedar ikut-ikutan, tidak, tapi betul-betul terhunjam dari hati. Itu tasdik bil qalbi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tasdik bil qalbi, insya Allah itu tidak akan bergeser lagi, Pak. Nah, kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Nah, kadang-kadang kita ini kan zikirnya itu awal mulanya mungkin belum jadi kewajiban, tapi masih ikut-ikutan. Ya, nggak enak kalau nggak datang, nggak enak kalau nggak ikut zikir. Nah, itu belum jadi kewajiban. Nah, baru dibarengi dengan nafsu, belum ya merupakan keinginan dari hati yang paling dalam. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses. Kayaknya orang belajar zikir itu kan asbabnya macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang belajar zikir karena memang dari hati kecilnya sudah lama ingin belajar, sudah bertanya ke sana sini, sudah meminta kepada Allah, ada baru kemudian dia mendapatkan. Dan banyak seperti itu. Ada yang cerita dengan saya sudah berdoa kepada Allah, Buya, 7 tahun saya minta petunjuk kepada Allah. Sehingga masih mencari-cari, ya, masih mencari. Kalau ada pengajian sana ikut sana, pengajian sana ikut sana. Nah, yang zikir tetapi nggak diamalkan. Ini kenapa? Yang itu nggak paham, belum paham betul, sehingga belum menjadi satu kewajiban. Tapi kemudian bisa saja berproses, kita mulai terpaham di hati. Nah, mulai menganggap itu adalah suatu kewajiban. Kalau nggak diamalkan merasa rugi. Nah, kalau tidak diamalkan nanti merasa berdosa. Sehingga menjadi beban, baru menjadi satu kewajiban. Sehingga dia selalu berusaha untuk melaksanakan. Tapi kalau dia masih menganggap itu adalah satu kewajiban, maka masih terasa berat. Ya.
Kalau nggak terpaksa betul itu, ya kadang-kadang nggak dilaksanakan. Nah, belum menjadi satu kebutuhan, tapi baru menjadi satu kewajiban. Tapi masih sudah lumayan, ya, sudah lumayan. Karena apa? Karena sudah timbul di hatinya itu ada rasa takut, takut berdosa kalau tidak diamalkan, ya, takut nanti ketinggalan kalau tidak ikut manakib, tidak ikut khatam. Tapi ini sudah merupakan peningkatan. Nah, nanti lama-lama akan meningkat, bukan kewajiban lagi, tapi sudah menjadi kebutuhan. Nah, kalau sudah jadi kebutuhan, nah ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sesibuk apapun pekerjaan dunianya tetap dia tinggalkan, karena dia akan ngamalkan zikir. Waktu menakib, ya, tidak diundang, asal dia tahu berangkat. Tidak mengerti dan tidak paham apa jauh, apa dekat, apa biaya banyak, apa tidak pakai biaya, tidak peduli. Ini kenapa? Karena sudah jadi kebutuhan. Kadang-kadang bertanya, kapan menakibnya, di mana menakibnya? Ini sudah. Nah, kalau sudah jadi kebutuhan, dan insya Allah ini sudah mulai meningkat. Ya sudah mulai menyisihkan waktu, menyisihkan biaya, menyisihkan segala sesuatu sehingga dapat melaksanakan zikir. Karena itu kebutuhan. Nah, jadi mulai dari ikut-ikutan, kemudian menjadi kewajiban, lalu kemudian menjadi kebutuhan. Tapi ini juga masih dalam proses, Bapak Ibu. Ya, ini sudah lumayan. Ketika kita masih dalam proses, dalam artian kita masih menganggap itu adalah satu kebutuhan, masih terasa kita yang melaksanakan zikir, ya, kita yang berupaya, sehingga kalau kita sudah beramal kan merasa senang kita. Alhamdulillah saya sudah ikut zikir. Alhamdulillah semalam suntuk dapat zikir sekian ribu kali. Kadang-kadang ya saking bangganya itu mulai divideokan, share sama kawan, nih lagi zikir. Ini terasa masih kita yang berzikir itu. Tapi nggak apa-apa, itu masih dalam proses. Nah, lama kelamaan, ya, tidak lagi merasa itu kebutuhan. Ya, tidak lagi merasa dia yang berzikir, kita yang berzikir. Ya. Sehingga kita pun merasakan ketiadamampuan kita untuk berzikir. Yang berzikir itu ya dia itulah. Nah, ini sudah mulai meningkat. Ya, nah sudah nggak bisa ditinggalkan lagi kalau sudah begitu. Ya. Ya, karena tidak lagi merasa kita yang punya kemampuan untuk berzikir, tidak lagi merasa kita membutuhkan zikir, tetapi justru kita merasakan ketiadaan kemampuan kita untuk berzikir. Nah, yang berzikir itu ya dia itu. Az-zakir huwal mazkur. Yang mengingat ya dia yang diingat itulah. Nah, ini kalau sudah begitu udah ringan itu zikirnya itu. Sudah nggak mikir lagi, nggak mikir apakah rugi, apakah akan jauh, apakah akan begadang, nggak mikir lagi itu. Nah, kan? Nah, karena itu sudah ya dirasakan ya bukan dia lagi, bukan kita lagi yang berzikir, dia itulah yang berzikir. Sudah tenggelam dalam lautan ma'rifat. Fana fillah, baqa billah. Nah, itu yang kita maukan seperti itu. Sehingga sudah betul-betul menjadi pakaian. Di pakaian kita dalam hidup ini. Nah, kalau sudah begitu, enggak terobsesi lagi kita mencari ke sana sini. Enggak.
Nggak ada pilihan lagi. Nah di kita ini kan kadang-kadang masih ada pilihan-pilihan, Pak. Ya, ngelihat kawan berduyun-duyun ikut tahsin, ya tahsin Al-Quran, nah kita ikut, tinggalkan khatamanya, tinggalkan manakibnya. Lebih kita utamakan belajar tahsinnya ketimbang manakibnya. Kenapa? Karena kita belum menjadi satu kebutuhan, masih mencari-cari itulah. Nah, mendengar ada ceramah sana, ceramah sini, masih juga kita ya boleh-boleh saja, ya. Tapi bagaimana supaya yang satu ini jangan sampai terhambat lah itu. Ya, jangan karena kita mengejar yang sana sini, lalu yang pokok kita tinggalkan. Waktu menakib, ya kan, kita tinggalkan gara-gara kita ikut tahsin. Ya, kita sudah bisa lurus baca Quran, ngapain diulang-ulang terus itu aja? Ada? Bacanya sudah lurus, sudah benar. Ya. Mau apa lagi gitu? Tinggal kita perbanyak saja bacanya. Kalau mau tingkatkan tafsir Al-Quran, bukan hanya tahsin, gitu. Ada? Nah yang penting kan makharijal hurufnya itu sudah sempurna, sudah. Ini kan ini enggak, ya. Yang sudah kita tahu diulang-ulang begitu belajar terus seperti itu. Sedangkan yang lebih utama kita tinggalkan. Nah yang rugi ya kita sendiri. Nah ini yang kebanyakan sekarang ini Bapak Ibu. Ya, nah, kalau bahasa Lampungnya itu kegiaan. Ya, bahasa Lampung kegiaan. Ya, sana sini. Sementara yang pokok kita tinggal. Tapi kalau sudah jadi kebutuhan, ada ya, nah segala sesuatu tinggalkan. Saya mau menakib, ada. Kita mau khataman. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi bagaimana kita istiqomah dalam pengamalan amal zikir sehingga tidak ada pilihan. Ya, saya terus terang aja Bapak Ibu ya. Saya belajar tarekat ini dari umur 13 tahun. Ya. Alhamdulillah sudah banyak ya tempat saya belajar tarekat. Ya. Saya sudah pernah belajar tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di kampung. Dan guru saya Syekh Abdul Syukur. Syekh Haji Abdul Syukur. Alhamdulillah beliau membimbing saya. Ya. Saya sudah belajar dengan guru saya Syekh Muhammad Ali Syarif Datuk Meninjau di Padang Panjang. Saya belajar juga dengan Syekh Haji Ma'ruf Aitabi Payakumbu. Nah, banyak guru saya yang sudah belajar tempat saya belajar. Saya belajar juga dengan guru saya Syekh Abu Ja'far di Kota Padang. Nah, dengan tidak bermaksud ya mengecilkan yang lain, ya semuanya bagus, semuanya benar. Ya, tapi seperti kata Baang dulu, nah coba perhatikan mana yang paling lengkap. Ya, mana yang paling lengkap? Kalau yang paling lengkap itu yang diamalkan, yang lainnya akan terbawa serta. Nah, yang saya perhatikan, yang paling lengkap ya Alhamdulillah Surya Alaya. Nah, yang lain ada khatamannya, cuman Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Sholawat 7 kali, selesai. Ada yang tidak pakai khatamannya, hanya zikir saja. Ada yang zikir jahar, kemudian zikir khafinya belakangan. Macam-macam gitu ya. Jadi dari pengalaman saya yang paling lengkap itu adalah TKN yang diajarkan oleh pengusaha Bahar Nom di Suryalaya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita untuk istiqomah. Ya, istiqomah lah dengan apa yang sudah diajarkan oleh pengusaha Abah kepada kita. Inilah jalan yang lurus begitu.
Tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu kita mencari-cari ke sana sini lagi. Kalau untuk amalan, ya. Nah, yang penting setelah kita istiqamah dalam pengamalan, apa yang dianjurkan oleh penguasa Abah dalam maklumat beliau kepada semua ikhwan TKN di mana saja berada, supaya mempelajari fikih, tauhid, dan tasawuf untuk kesempurnaan pelaksanaan amaliyah TKN. Nah, ini yang kita cari, gitu. Nah, jadi anjuran Abah, maklumat Abah resmi itu, Pak. Ya kan? Abah mengatakan kepada semua ikhwan TKN di mana saja berada, supaya mempelajari fikih, tauhid, dan tasawuf untuk kesempurnaan pelaksanaan amaliyah TKN. Jadi bukan belajar tasawuf lalu meninggalkan khataman, meninggalkan manaqib, tidak. Belajar tasawuf itu untuk kesempurnaan. Nah, ini kan kadang-kadang ya karena sudah belajar tasawuf, khataman sudah nggak pernah lagi, manaqib sudah nggak datang lagi, merasa sudah ma'rifat kepada Allah, kadang mungkin zikirnya sudah diabaikan. Nah, ini nggak benar. Ya, semakin kita ma'rifat kepada Allah, semakin intensif kita amaliyahkan zikirnya, baik zikir jahar, khafinya maupun khatamannya dan manaqibnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang dicari, ya. Bukan tidak boleh kita ikut kajian sana sini, ceramah sana sini, ya boleh-boleh saja untuk nambah-nambah pengetahuan. Tapi tujuannya apa? Nah, jangan sampai kita kata orang Padang, kok siang babi masuk, kok malam babi minyak. Umur kita sudah sekian, tapi nggak sampai yang dituju. Ya, memperbaiki bacaan-bacaan terus, gitu. Tahsin Quran kan perbaiki bacaan. Kita sudah tahu, sudah lurus bacaannya, tinggal pengamalan aja, gitu. Ya, dan jangan sampai kita salah arah. Kenapa saya selalu ungkapkan ini Bapak Ibu? Karena sudah ada pengalaman. Ya, ini dulu ada salah seorang jamaah datang ke saya, minta maaf Buya, katanya saya mau cuti dulu ngamalkan zikir. Saya bilang, zikir itu kan bukan punya saya. Allah yang nyuruh zikir, ngapain cuti? Nah, saya sudah punya ketemu guru yang baru, kata beliau. Alhamdulillah, syukurlah, syukurlah. Jadi kata guru yang baru ini, katanya, semua amalan kita tinggalkan dulu yang lain. Kita fokus saja belajar Al-Quran. Tahsinul Quran. Ini yang pokok, kata dia. Bahkan hadis itu nggak usah dibaca dulu. Cukup kita belajar Quran dulu. Perbaiki bacaannya, lalu kita terjemahkan Al-Quran itu satu persatu. Nah, itu yang pokok. Nah, sampai-sampai zikirnya ditinggalkan, khatamannya sudah enggak lagi, manaqib sudah enggak lagi, hanya khusus untuk tahsin Quran. Nah, setelah dia panjang cerita, saya bilang gini, saudara, saya nyuruh tidak, melarang pun tidak. Ya, kamu zikir saya enggak untung, kamu enggak zikir saya enggak rugi. Silakan pertimbangkan sendiri. Cuman saran saya hati-hati. Jangan sampai nanti keluar jalur. Ada maksud hati ingin memperbaiki diri, enggak taunya malah terjerumus ke jurang. Ada hati-hati aja. Sebab kalau saya dengar cerita di situ tadi, sedang saya khawatir itu namanya ingkar sunnah sebenarnya. Yang namanya ingkar sunnah itu mereka tidak ingin mengikuti sunnah, yang ikuti cuman Al-Quran saja. Nah, makanya sunnah pun nggak dipakai sama mereka.
Mereka cuma hanya berpedoman ke Al-Quran saja. Hati-hati aja saya bilang. Ya, rupanya benar Pak. 3 bulan kemudian datang tetangganya cerita dengan saya. Oh si Ano itu katanya sudah nggak mau lagi mimpin yasinan. Biasanya kalau tiap malam Jumat yasinan keliling, dia yang mimpin. Nah sekarang sudah nggak mau lagi. Biasanya dia imam di dalam imam sholat. Nah sekarang nggak mau lagi jadi imam. Nah biasanya hadaroh sekarang nggak mau hadaroh lagi. Bahkan katanya hadaroh sudah bid'ah, ziarah kubur sudah bid'ah. Nah, kunut sudah bid'ah, yasin keliling sana sini rumah bid'ah. Ujung-ujungnya ditinggalkannya betul. Ternyata benar Pak, yang saya duga itu ingkar sunnah. Nah, ini awal mulanya tahsin itu. Ujung-ujungnya itu dibawa ke sana. Nah, jadi hati-hati saja. Nah, menurut saya inilah jalan yang lurus. Ya, yang ditunjukkan Allah kepada kita, ya dipertemukan dengan seorang guru mursyid kamil mukammil, penguasa apa Anur. Ya, pegang teguh itu. Kalau urusan amaliyah zikir, tarekat sudah itu aja. Ya, dengan tidak bermaksud atau mengecilkan yang lain, tetapi yang dari Abah ini menurut saya inilah yang paling lengkap. Tinggal kita istiqamah saja amalkan. Ya. Itu yang kedua, jangan mudah terpengaruh Pak. Ya. Sebab ya zaman sekarang ini kan ya namanya orang kan macam-macam pemikiran. Ada seorang jamaah datang ke saya ya beberapa tahun yang lalu sambil nangis-nangis. Ya. Buya, saya mau tanya, Buya, kata dia, apa betul talqin zikir saya sudah batal? Kenapa? Saya bilang. Nah dia sambil nangis itu sambil cerita. Begini katanya, beberapa waktu yang lalu saya ikut khataman di Pelita. Tanpa saya sengaja ketika baca Al-Quran katanya, saya nyebut Allah. Lalu ngomonglah seseorang sesepuh di situ. Nah batal talqin kamu, harus talqin ulang. Kalau sudah talqin zikir, nggak boleh lagi nyebut Allah. Kalau sudah disebut Allah tuh batal talqinnya. Nah jadi saya bingung katanya, benarkah saya sudah batal talqinnya? Hingga saya mau talqin ulang. Saya bilang, kamu masih ingat nggak cara berzikirnya? Ya masih, ya sudah saya amalkan aja. Nggak ada istilah batal talqin zikir itu enggak. Nah ini yang kadang-kadang pemahaman yang keliru Pak. Nah katanya kalau sudah talqin zikir nggak boleh nyebut Allah lagi. Nah kalau nggak boleh nyebut Allah, lah bagaimana kita mau takbir sholat? Allahu Akbar. Apa mau diganti? Khafi Akbar gitu. Ini kan menyesatkan yang begini nih. Ya bukan begitu pemahamannya. Kan di dalam ayatnya kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Nah, jadi nyebut nama Allah pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Nah, tadarru dan khifah. Ada yang memahami tadarru itu dengan rasa rendah diri dan rasa takut kepada Allah. Jadi menyebut nama Allah pakai hati disertai dengan rasa takut dan rasa rendah diri di hadapan Allah. Nah, untuk menimbulkan rasa takut dan rasa rendah diri itu, sebahagian ulama menggunakan metode rabithah namanya. Untuk menimbulkan rasa rendah diri, maka digunakan rabithah mursyid. Nah, rabithah mursyid itu mengawali zikir, merasakan kita berada di depan guru. Nah, jadi menghadirkan guru, rupa guru sebelum kita mengawali zikir. Supaya timbul rasa rendah diri di hadapan guru. Nah, itu tadarruk.
Nah, khifah rasa takut itu gimana? Menggunakan metode rabitah kubur. Nah, sehingga terasa betul seolah kita sudah berada di dalam kubur. Terasa takutlah kita, sehingga hati kita terus berzikir menyebut nama Allah. Nah, itu tadarrul khifatan. Nah, wadunal jahri minal qaul, jangan bersuara keras. Nah, ini yang salah paham. Nah, seolah-olah kalau sudah talqin zikir nggak boleh lagi menyebut nama Allah dengan bersuara, nggak benar. Ya, yang dimaksudkan itu ketika kita zikir di dalam hati, jangan pakai suara dengan lisan. Kalau pakai suara, pakai lisan, pakai mulut kita, ya bukan di hati namanya. Ya kan? Ini juga kadang-kadang nggak paham-paham Bapak Ibu, maaf ya nih. Ya, kadang-kadang saya nalkin zikir, sudah begitu jelas. Nah, saya katakan zikirnya pakai hati, ya, sampai pertautkan bibir, rapatkan gigi, ungkapkan lidah ke langit-langit, tahan napas di bawah pusat, supaya nggak buka mulut ini, gitu. Begitu masuk zikir khafi, masih Allah, Allah, Allah. Nah, ini nggak ngerti, gitu. Ada, maka kadang-kadang saya bentak juga, jangan pakai mulut, saudara, ya. Nah, sudah begitu jelas masih juga nggak paham, begitu ya. Ini tujuannya zikirnya pakai hati. Kalau zikirnya pakai hati, ya jangan disebut pakai lisan, begitu. Bukan berarti kalau sudah talqin zikir nggak boleh nyebut nama Allah pakai lisan, bukan. Ada ketika zikir khafi, zikirnya pakai hati. Ketika zikirnya pakai hati, ya jangan pakai mulut, gitu maksudnya. Nah, jadi jangan sampai kita dibodoh-bodohin, Pak. Nah, itu maksudnya yang ayat Allah itu menyatakan nyuruh pakai zikir dengan hati. Ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Kalau bersuara ya pakai lisan, bukan di hati namanya itu. Tadaran wa khifatan wa duna jari minal qalbil ghutu wal asal wa la takum minal ghafilin. Nah, terus menerus ya, di mana saja, kapan saja, jangan sampai lalai, kata Allah. Nah, terus menerus, jangan sampai lengah. Sampai kata kalau istilah pengasabah, gitu ya, kalau lupa ingatkan lagi, kalau putus sambungkan lagi. Namanya kita masih belajar, gitu ya. Tapi yang perlu saya tekankan betul itu zikir khafi itu dalam hati. Ya, bukan berarti kalau sudah talqin tidak boleh menyebut nama Allah lagi, bukan begitu. Kalau menyebut nama Allah ya nggak apa, orang baca Quran Allah Allah nggak masalah, gitu ya. Ya nanti kerok pula nanti kalau nggak boleh menyebut nama Allah lagi. Kita mau takbir gimana nanti takbirnya? Allahu Akbar kan nyebut nama Allah nanti. Nah ini jadi jangan sampai kita mau dibodoh-bodohin, gitu ya. Satu, yang kedua. Ya, ini juga perlu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena marah, Pak. Ya, ada ustadz ceramah ke sana sini. Ya, apa isinya ceramahnya itu? Penutup zikir khafi itu bukan Sayyiduna, tapi Alhamdulillah. Lah. Dengan nyebarlah kepada jamaah. Ya, begitu sudah, Alhamdulillah. Nggak ada lagi Sayyiduna. Ada. Jadi ada yang tanya ke saya, gimana Buya katanya? Kata Ustadz Syano, kalau sudah ya zikir khafi itu jangan ditutup dengan Sayyiduna, tapi tutup saja dengan Alhamdulillah. Saya bilang begini, kita itu belajar zikir itu bukan dengar-dengar di pinggir jalan, bukan dengar-dengar ceramah, tapi belajar betul dengan pengasabah. Saya maaf saya bilang 9 kali saya talqin pengasabah. Enggak pernah abah nutupnya pakai Alhamdulillah. Selalu nutupnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Itu satu yang saya alami. Ya.
Nah, karena abah itu selalu nutupnya pakai saduna, ya saya tetap pakai itu, nggak mau saya merubah-rubah. Siapapun yang mengatakan merubahnya, saya nggak mau terima. Kenapa? Karena saya nggak berguru sama dia. Ya guru saya pengasah abah. Apa yang diajarkan abah, nah itu yang saya ikuti. Saya nggak belajar sama penceramah itu, enggak. Nah, itu satu. Yang kedua, seluruh wakil talqin itu ada buku panduan yang diberikan oleh pengasah abah. Dalam buku panduan itu sudah jelas betul tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Pegang teguh itu, jangan dirubah-rubah sebenarnya. Siapapun penceramahnya tidak boleh dirubah. Ya, apa yang sudah diajarkan apa itu yang diamalkan. Gitu. Jangan dengar penceramah ini berubah ganti pula, terganti pun enggak. Enggak begitu. Siapa guru kita itu yang kita ikuti. Gitu. Nah, saya bilang saya nggak pernah belajar sama penceramah itu, enggak. Saya nggak pernah talqin sama dia. Nah, guru saya Abah Nom, saya bilang. Beliau mengajarkan ke saya, tutupnya Sayyiduna, bukan Alhamdulillah. Nah, itu yang saya pakai gitu. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu ya, supaya kita jangan mudah terpancing. Nah, yang ketiga, tarikan zikir itu sekarang udah macam-macam. Masya Allah. Dengan tidak bermaksud menyalahkan yang lain, kan tidak boleh kita menyalahkan. Ya dah. Tetapi lagi-lagi saya ingin sampaikan, apa yang diajarkan oleh guru kita, oleh penguasa itu yang dipakai. Nah sekarang kan ada yang sudah geleng kiri, geleng kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa nggak ngajarkan gitu nggak? Ya. Yang diajarkan apa? Dari bawah pusat tarik bawa ke bau yang kanan, bawa ke latifah khafi dan latifah ruh ilaha, lalu pukulkan dengan kuat dalam hati sanubari, ada melewati latifah siri dan latifah qalbi illallah. Itu yang diajarkan Abah, dipakai itu. Jangan kita mudah dirubah-rubah, mudah geleng kiri, geleng kanan. La ilaha illallah. Orang yang mau begitu silakan. Kita tidak belajar dengan mereka. Gitu. Ada siapa guru kita, itu yang kita ikuti. Gitu. Ada penceramah begini berubah, ya silakan saja. Itu kan dia. Kita nggak belajar sama dia, enggak. Ya, kita nggak talqin sama dia, enggak. Itu jangan sampai kita mudah merubah ya amalia-amalia zikir. Maka Abah pesankan betul itu. Ya, amalkan, amankan dan lestarikan. Ya, jangan dirubah. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Khususnya 4 ini loh. Ya, yang zikir tarekat itu zikir jahar, khafi, khataman, manakib. Ini jangan ditambah, jangan dikurang. Bukan tidak boleh ngamalkan yang lain. Nah, ini salah persepsi lagi. Karena kita sudah talqin zikir, baca yasin sudah nggak boleh lagi, baca salawat sudah nggak boleh lagi, baca hizib sudah nggak boleh lagi. Ada nggak benar juga itu? Ada. Yang nggak boleh ditambah dikurang itu 4 amaliyah ini. Zikir jaharnya bagaimana tata tertibnya, amaliyahnya, zikir khafinya bagaimana tata tertibnya, amaliyahnya, begitu khataman, manakibnya, itu yang nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Adapun selesai kita ngamalkan zikir, mau baca yasin silakan, mau baca sholawat silakan, ya kan dianjurkan Nabi, gitu ya. Siapa orang yang membiasakan salawat 100 kali waktu subuh, 100 kali waktu maghrib, kata Nabi, gitu ya, dengan diawali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim 'alaihi Allahumma shalli wa sallim 'alaihi 100 kali, Allah akan kabulkan
hajatnya 100 macam. 30 macam waktu di dunia, 70 macam waktu di akhirat. Itu anjuran Rasulullah loh itu. Ya, masa nggak boleh pula kita amalkan gara-gara kita sudah talqin zikir itu. Ya, Abah nggak melarang kita ngamalkan yang lain, gitu ya. Jangan sampai kita pahami karena kita sudah talqin zikir seluruh amalan di guru yang dibuang, so enggak bisa. Ya, Abah tidak ngajarkan begitu, enggak itu ya. Nah, jadi amalia-amalia yang lain boleh saja dilaksanakan setelah kita menyelesaikan amalia-amalia yang TKN, yang baca hizib, baca sholawat, ya silakan saja. Ya, enggak dilarang pula, enggak mau baca yasin, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang kita pahami, tidak boleh ditambah dikurang itu, terutama 4 macam amalan pokok ini. Zikir jahar, khafi, khataman, dan manakib, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang manakib berubah-ubah juga itu. Gitu ya. Maka perlu kita turun ke daerah-daerah untuk meluruskan. Nah, yang kita temukan baca ya sholawatnya itu mulai dilagu-lagukan. Nah, mulai baca tawasulnya itu seperti tawasulnya kita di kuburan, gitu ya. Ya kita ikuti sajalah apa yang sudah biasa diamalkan di Suryalaya itu. Jangan dirubah-rubah itu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, intinya kita istiqomah dalam pelaksanaan amaliyah yang sudah diajarkan Abah kepada kita, terutama yaitu 4 macam tadi. Nah, kemudian kenapa Abah menganjurkan kepada kita supaya mempelajari fikih, tauhid, dan tasawuf? Tujuannya apa? Untuk kesempurnaan pelaksanaan amaliyah TKN. Ini harus kita garis bawahi, ya. Jadi bukan menyempurnakan TKN, bukan. Kalau TKN-nya nggak usah disempurnakan lagi, sudah sempurna. Untuk kesempurnaan pelaksanaan. Nah, apa contohnya? Sholat misalnya, ya kan? Ada maaf, mohon ampun sama Allah. Ada yang sudah 30-40 tahun belajar zikir, TKN Suryalaya, sholat kayak capung mandi, Pak. Nggak jelas mana tumakninahnya, gitu. Nah, bacaannya sudah nggak jelas. Nah, ini nggak sempurna. Jadi supaya sempurna gimana? Pelajari fikihnya. Ya, mana bacaannya, makharijal hurufnya, misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lambat-lambat itu ya. Nah, jangan cepat-cepat itu ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu sudah jelas makharijal hurufnya, panjang pendeknya, itu kesempurnaan. Itu baru fikih. Nah, nanti masuk ke tauhid, ya, belajar tauhid, ya, supaya duduklah kita di tauhid. Nah, duduk di tauhid yang 4, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid zat. Nah, mana yang tauhid asma, mana yang tauhid sifat, mana yang tauhid af'al, mana yang tauhid zat. Siapa yang bicara, siapa yang ngomong, siapa yang berbuat. Itu tujuan kita belajar tauhid supaya tidak merasa kalau kita ini yang berbuat, Pak. Nah, tidak merasa kalau kita yang sholat, tidak merasa kalau kita yang beramal, gitu ya. Ini kan enggak, kita merasa bangga karena kita sudah merasa kita beramal. Padahal fasilitas kita pakai punya Allah semua, enggak ada yang punya kita, enggak ada. Kita mau beramal itu iradat Allah, ada kemampuan kita untuk beramal itu kodratnya Allah, tahu kita baca ini dan itu ilmunya Allah, kita mendengar samanya Allah, kita melihat basarnya Allah, yang punya kita mana? Enggak ada. Tapi masih merasa kita itulah yang berbuat, gitu. Nah, kenapa? Nah, ini kena nggak duduk di tauhid, gitu. Nah, makanya pengasabah menganjurkan pelajari tauhid,
Ya, supaya kita paham itu tauhidnya itu. Nah, kemudian belajar tasawuf begitu. Ya, belajar tasawuf isi. Maka saya bilang Islam, iman dan ihsan itu kalau saya ibaratkan buah, kulit, isi dan rasa. Ya, Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Ya, ketiga-tiganya ini harus diambil semua, Pak. Nggak bisa diambil satu dibuang yang lain. Ada yang kulit diperlukan untuk membungkus isi, isi diperlukan untuk menyimpan rasa. Tetapi pada akhirnya yang kita nikmati rasa. Cuman untuk mendapatkan rasa mesti ada isi. Supaya isinya terjaga mesti dibungkus kulit, begitu. Nah, makanya syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu satu kesatuan. Ya, tidak boleh kita mentang-mentang kita sudah ma'rifat kepada Allah lalu tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Ini nggak benar, gitu ya. Nah, jadi saya sering katakan belajar tasawuf itu untuk menyempurnakan syariat, bukan untuk meninggalkan syariat, gitu ya. Nah, itu jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, istiqamah dalam pelaksanaan, kemudian kita pelajari. Maka dua, ada amaliyah, ada ilmiah. Ada amaliyah dengan zikirnya, ilmiah dengan kajiannya. Ada tahu kita tapi tidak jalan, tidak nyampai juga. Jalan tapi tak tahu arah, capek badan tapi tak sampai pula. Ada. Jadi mestinya tahu dan laksanakan. Nah, barulah kita bisa sampai kepada yang dituju. Jadi kalau sudah kita pahami itu, Bapak Ibu, jadi belajar zikir, belajar tasawuf, bukan urusan ngumpul-ngumpulin pahala, bukan. Ada urusannya supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Itu tujuannya. Ada. Nah, makanya saya katakan, ya ada yang mengatakan, ya ngapain zikir la ilaha illallah aja? Karena mestinya harus zikirnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Itu yang zikir. Ngapain zikir la ilaha illallah? Nah, ini kan, ini nggak paham. Ya dah. Ada yang ingin, pokoknya zikir yang tiga itu dulu, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, sempurna, baru zikir la ilaha. Ya boleh-boleh saja. Ya, enggak masalah. Namanya amalan. Ya. Tapi tujuannya apa? Ya. Tujuannya memperbanyak amal, apa tujuannya ingin sampai ke Allah, ingin usul ke Allah gitu. Kalau memperbanyak amal ya silahkan aja. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Ya. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 33. Boleh nggak? Ya boleh, memang dianjurkan. Cuman itu kalau istilah saya itu zikir penyadaran. Nah, ini kan terhimpun itu tahalli, tahalli, tajalli. Tapi sifatnya umum. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bahasanya kan Maha Suci Allah. Nah, kalau yang tidak tertulis apa? Pengakuan, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Subhanallah, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Subhanallah, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ngaku dulu kita. Kalau kita yang kotor, yang suci itu Allah, bukan kita. Sedangkan kita ingin kembali kepada Allah. Gitu. Allah itu Maha Suci. Allah yang Maha Suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu Maha bagus, Maha suci. Dia tidak terima kecuali yang suci juga. Sedangkan kita kotor, kita ingin kembali ke Allah yang Maha Suci. Berarti kita harus sucikan diri kita dulu, gitu. Kalau ingin kembali kepada Allah, kan begitu. Nah, setelah kita
ingin kembali kepada Allah, berarti kita sucikan diri kita. Nah, untuk mensucikan diri kita ini, tentu kita bertanyalah kepada mereka yang ahlinya. Tanya kepada guru kita Imam Al-Ghazali, ya, rahimahullah taala. Tuan Imam, bagaimana cara mensucikan diri? Baca itu Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Kalau mensucikan diri, tempuh 4 langkah. Pertama, suci dari hadas dan najis pakai air. Nggak ada air pakai tayamum. Yang kedua, sucikan anggota tubuh zahir. 8 macam anggota tubuh zahir, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Pakai istighfar dan taubat. Yang ketiga, sucikan anggota tubuh batin, latifah 7, pakai zikir. Yang keempat, sucikan ruh robbani dengan cara mengenal diri. Kalau sudah kenal diri, kenallah kepada Tuhan. Kalau sudah kenal sama Allah, hilanglah sangkutan. Kalau sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, baru disebut bersih. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita bersyukur. Lalu kita ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, setelah kita mendapat, baru kita apakan? Laksanakan dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, makanya saya bilang ini yang namanya zikir penyadaran. Ya, sifatnya umum. Tapi ada yang lebih lebih singkat gitu. Ibarat jalan tol tanpa hambatan. La ilaha illallah. Selesai. Tahali tajalli itu sudah tercakup di situ. Kalau ada jalan yang bagus, jalan tol, ngapain kita jalan yang ribet gitu. Nah, itu. Makanya cukup la ilaha illallah sudah tercapai di situ. Tahali dan tajallinya. Nah, maka saya bilang tadi, kalau tujuannya untuk usul ke Allah, cukup 1. Tapi kalau untuk memperbanyak amal, ya silakan aja. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, baru zikirlah ya Allah. Memperbanyak amal ya boleh saja. Ya. Nah, tapi kalau tujuannya untuk usul ke Allah, cukup 1. La ilaha illallah. Udah pakailah itu gitu. Jadi kita nggak diribetkan ke sana sini. Enggak bertengkar pula kita. Kadang-kadang di masjid bertengkar pula. Ini jangan bawa zikir la ilaha di sini. Ini udah biasa sini. Subhanallah, Allah Akbar, Alhamdulillah, Allah Akbar. Ini ngerti enggak urusannya? Nah, gara-gara ibadah malah kita dapat dosa, jadinya bertengkar di situ. Nah, cobalah bertanya kepada yang ahlinya begitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya zikir ya dalam artian tujuannya agar kita bisa usul kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu gitu ya. Nah, ini waktu sudah agak malam ya, apalagi Pak Sahawi sudah nyiapkan ada makan malam pula ini. Nah, nanti kalau lama-lama ceramahnya takut kedinginan pula. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين